Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Liliana dengan NPM 30621561182 dari kelas 31 Kandangan, Prodi PGSD. Di sini saya akan menampilkan video untuk memenuhi tugas mata kuliah PKN. Pertama-tama, apa sih struktur organisasi? Struktur organisasi adalah suatu diagram yang menggambarkan rantai perintah hubungan pekerjaan, tanggung jawab, rentang kendali, dan pimpinan organisasi yang berfungsi, kerangka kerja dan tugas pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal. Struktur organisasi menunjukkan alur perintah yang mengidentifikasikan jabatan pekerjaan yang harus dipertanggungjawabkan oleh masing tipe karyawan. Menurut tingkatan pemerintah dibedakan menjadi 3, yaitu pemerintahan pusat, pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, dan pemerintahan desa. Pemerintahan pusat adalah pemerintahan yang berkedudukan di tingkat negara. Pemerintahan pusat terdiri atas perangkat NKRI yang terdiri dari presiden dan para pembantu presiden, yaitu wakil presiden, para menteri, dan lembaga-lembaga pemerintah pusat. Tugas pemerintahan pusat yaitu untuk mencapai tujuan nasional negara. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Ikut melaksanakan perdamaian dunia. Setiap negara pasti punya lembaga negara. Lembaga negara ini bertugas untuk mengatur negara dan menjalankan pemerintahan. Lembaga negara dalam sistem pemerintahan pusat dibagi menjadi 3 kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, di mana eksekutif terdiri dari presiden, wakil presiden, dan menteri. Legislatif terdiri dari MPR, DPR, dan DPD, serta yudikatif yang terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial atau KY. Setiap lembaga ini punya susunan dan tugas masing-masing, namun lembaga ini punya tujuan besar, yaitu menjadikan negara dan rakyatnya jadi sejahtera. Pertama, lembaga eksekutif adalah lembaga yang memegang kekuasaan pemerintahan. Lembaga ini bertugas menjalankan pemerintahan dan pembangunan sesuai undang-undang. Dibanding lembaga yang lain, lembaga eksekutif punya tugas yang lebih luas. Lembaga eksekutif terdiri dari 1. Presiden, 2. Wakil presiden, 3. Kementerian negara, 4. Pejabat setingkat menteri, 5. Lembaga pemerintahan, 6. kementerian. Presiden dan wakil presiden adalah pemimpin dalam lembaga ini. Namun dalam melaksanakan tugasnya, presiden dan wakil presiden dibantu oleh menteri-menteri dan lembaga negara lainnya. Lembaga legislatif punya tugas untuk merumuskan undang-undang dasar. Lembaga ini terdiri dari MPR, DPR, dan DPD. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR bertugas antara lain mengobati dan menetapkan undang-undang dasar, juga melantik serta memberhentikan presiden dan wakil presiden. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR punya tugas mengadakan dan mengesahkan undang-undang negara, mengesahkan anggaran belanja dan pendapatan negara, serta mengawasi jalannya pemerintahan. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD mempunyai tugas memajukan rancangan undang-undang kepada DPR, ikut membahas rancangan undang-undang dan melakukan pengawasan pelaksanaan rancangan undang-undang. Lembaga yudikatif punya tugas untuk menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Lembaga ini terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. MA atau Mahkamah Agung punya tugas untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman paling tinggi. MA membawahi badan peradilan seperti peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Lalu ada juga MK bertugas untuk mengurus tuntutan masyarakat atas kelayakan suatu undang-undang atau peraturan. MK juga berhak mencabut peraturan yang tidak adil dan bertentangan dengan undang-undang. Yang terakhir ada Komisi Yudisial atau KY bertugas untuk mengawasi para hakim dan memutuskan perkara maupun keluhan masyarakat terhadap hakim. Selain itu ada juga Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK adalah salah satu lembaga tinggi negara yang ada di luar lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. BPK merupakan lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Anggota BPK memaparkan bahwa BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar
Dasar 1945. Urutan selanjutnya adalah pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945, fungsi pemerintah daerah sebagai perangkat daerah menjalankan, mengatur, dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan. Dalam pemerintahan daerah ada gubernur untuk provinsi, bupati untuk kabupaten, dan wali kota untuk kota. Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah. Kepala daerah untuk provinsi disebut gubernur, untuk kabupaten disebut bupati, dan untuk kota adalah wali kota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, untuk provinsi disebut wakil gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati, dan untuk kota disebut wakil wali kota. Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban serta larangan. Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada pemerintah dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat. Pemerintah daerah provinsi atau biasa disebut Pemprov yang terdiri atas gubernur dan perangkat daerah yang meliputi sekretariat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. Pemerintah daerah kabupaten atau kota atau Pemkab atau Pemkot terdiri dari bupati dan perangkat daerah, meliputi sekretariat daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, serta kelurahan. Di Indonesia, wali kota adalah kepala daerah untuk daerah kota. Seorang wali kota sejajar dengan bupati, yakni kepala daerah untuk daerah kabupaten. Pada dasarnya, wali kota memiliki tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD kota. Pemerintah daerah kota terdiri dari wali kota yang meliputi sekretaris daerah yang terdapat 4 bagian, yaitu Satpol PP, kecamatan, lembaga teknis daerah, dan dinas daerah. Pemerintahan kecamatan yang dipimpin oleh camat, di bawah kepemimpinan camat ada kelompok jabatan fungsional dan sekretariat. Di bawahnya lagi ada sisi pemerintahan, sisi pembangunan, sisi perekonomian, dan sisi kemasyarakatan. Sesi-sesi tersebut bertugas untuk menjalankan pelaksanaan di dalam pemerintahan kecamatan. Di bawahnya pemerintahan kecamatan ada juga yang dinamakan kelurahan. Yang terakhir ada pemerintahan desa, biasanya dipimpin oleh kepala desa. Kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas-tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. Di bawah kepala desa terdapat sekretariat desa yang biasa membantu tugas kepala desa. Ada juga disebut KAWOR. Terus ada kasih pemerintahan, kasih kesejahteraan, dan kasih pelayanan. Di bawah kepala desa tersebut juga ada kepala dusun. Kepala dusun atau kepala wilayah bertugas mengepalai bagian wilayah yang terdiri dari beberapa RT atau RW. Dalam pelaksanaan tugasnya, peranan RT berada di bawah RW. Semua kegiatan RT berada di bawah pengawasan dan tanggung jawab RW. Sedangkan RW berada di bawah pengawasan dan tanggung jawab kelurahan atau desa. Setiap RW membawahi beberapa RT yang menjadi pimpinan dari sekelompok warga. Dalam satu RT biasanya terdiri dari 30 kepala keluarga atau kakak dan 50 kakak untuk tingkat kelurahan. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih untuk ruang waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.